Bantuan sosial kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan itu berpotensi dikorupsi. Anggota DPRD DKI fraksi PSI William Aditya Sarana menuntut Anies Baswedan untuk menelanjangi data terkait penerimaan bantuan sosial di ibu kota DKI Jakarta. Sederhana sekali tujuannya, agar warga tidak was-was apakah mereka merupakan warga yang berhak menerima bantuan atau tidak. Lagi-lagi, dana ini adalah dana rakyat. Apa yang dituntut PSI kepada Anies Baswedan dan Arifat yang merupakan kader Partai Gerindra adalah transparansi anggaran dan pengiriman bantuan. Buka data tersebut secara online adalah satu cara yang paling efektif, cepat, dan tidak makan banyak biaya. Pemprov DKI Jakarta diminta untuk membuat pelaporan yang profesional. Buat apa anggaran miliaran untuk server online kalau nggak dipakai? William Aditya Sarana tidak sembarangan bicara mengenai hal tersebut. Dia tidak sekedar menuntut Anies Baswedan dan Arifat ini. Bahkan William memberikan contoh dari transparansi data yang dikerjakan oleh pemerintah Kota Bekasi dengan membuat situs bansoscovid19.bekasikota.go.id. Melalui portal tersebut, para warga hanya tinggal memasukkan NIK dan melacak sendiri apakah dirinya terdaftar sebagai penerima bansos atau tidak. Langkah ini adalah langkah yang sederhana dan membuat tenang warga. Big data sudah dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta. Warga Jakarta juga sudah didata siapa saja yang menerima KJP, KJS, atau layanan-layanan masyarakat lainnya. Jadi dari sana sebetulnya bisa didata apakah mereka berhak menerima bantuan sosial tersebut atau tidak. Sebenarnya mudah sekali, tapi kenapa terkesan sangat ribet dan sangat sulit? Kita curiga bahwa di sini ada main-main dengan anggaran. PSI sudah tidak bisa memberikan masukan langsung kepada Anies Baswedan dan Arifat terkait ini. Komunikasi antara PSI dengan Balai Kota sudah rusak. Kenapa? Lagi-lagi karena tidak adanya point of contact. Tidak ada titik temu antara kedua pihak ini. Anies Baswedan dan PSI ini ibarat minyak dan air yang ada di dalam satu wadah. Pola komunikasi mereka sudah terpolar dari ujung ke ujung. Komunikasi mereka sudah berujung di jalan buntu. Mereka sudah terkutuk. Kalau mau bicara tentang kedua kutub ini antara Balai Kota dan PSI, sebenarnya kita bisa mengetahui dengan jelas siapa yang berpihak kepada rakyat dan siapa yang tidak. Kalau bicara tentang rekam jejak, kita tahu bahwa PSI masih belum bisa membuktikan banyak hal mengenai keberpihakan mereka kepada rakyat. Baru 1 tahun ini, mereka yang ada di kursi pemerintahan daerah di dapil-dapil masing-masing. Tapi kalau lihat kerja Anies Baswedan yang sering menghambur-hamburkan uang rakyat untuk hal-hal gak penting, pasti dia tidak berpihak kepada rakyat. Anggaran-anggaran aneh sudah pernah muncul, dan sampai sekarang uniknya orang-orang ini masih melenggang kangkung saja. Karpet merah mungkin sedang ada di hadapannya. Dia merasa kebal dan bebas hukum. Padahal kita sudah tahu anggaran gila-gilaan itu muncul di era Anies Baswedan, bukan era Ahok. Dari sini kita berharap bahwa ada pengawasan yang ketat dari jajaran pemerintahan pusat dan anggota dewan untuk mengawal bantuan sosial ini. Jangan sampai dikorupsi. Karena kalau bicara korupsi bantuan sosial, resiko terbesarnya adalah hukuman mati. Semoga saja pihak-pihak terkait sedang mengawasi, khususnya KPK, jangan malah melindungi. Adanya sistem pendataan yang dapat diakses publik secara terbuka ini sangat penting. Terlebih penerima bansos ini tidak hanya masyarakat miskin, tapi juga para pekerja informal dan formal yang di PHK atau dirumahkan. Sebelumnya kan mereka nggak terdaftar. Sekarang yang tersedia hanya layanan call center Dinsos yang sudah dihubungi. Tidak ada kejelasan soal status bantuan. Warga jadi resah. Harusnya proses pengumpulan data tersebut dilakukan secara online sehingga dapat dipantau oleh proses verifikasi dan validasi status mereka sebagai penerima bansos. Semua harus dilakukan secara transparan agar masyarakat bisa tenang di rumah karena ada kejelasan akan status dan proses pendataan bansos.
Tujuannya supaya warga mudah dalam mencari informasi bansos dan menentukan skema bansos mana yang bisa diakses berdasarkan persyaratan yang ada. Kalau perlu, sistem ini menghubungkan dengan link pendaftaran bansos yang terpisah-pisah. Jadi semacam one-stop service dan information center terkait bansos, ujar William, Selasa 14 April 2020.